Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Gongsi Facai bagi kita yang merayakannya. Juga saya percaya kita datang pagi hari ini dengan hati yang penuh dengan rasa ucapan syukur. Itu sebabnya saya mengajak kita, mari kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menghampiri tahtanya yang kudus pagi hari ini. Kita mau bawa korban syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita bersyukur kalau di sepanjang minggu ini kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Kita semua mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kesempatan yang terbaik bagi kita untuk kita datang, kita bawa, kita persembahkan sebagai korban syukur yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau Allah yang kami puja dan kami sembah pagi hari ini ya Tuhan. Sungguh hati kami penuh dengan rasa ucapan syukur. Dan kami bawa sebagai korban yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hidup kami pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap hati kami Tuhan. Engkau yang menjamah melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan jangan biarkan satu orang pun ketinggalan untuk lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap pergumulan hidup kami. Kami yang sakit Tuhan, Engkau yang sembuhkan melalui ibadah pada pagi hari ini. Kami yang lemah Tuhan, kuatkan kami melalui ibadah pada pagi hari ini. Kami yang datang dengan berbagai pergumulan hidup, kami mendapatkan jawaban yang terbaik dari Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita berdoa bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan dan selamat beribadah. Selamat datang dan selamat beribadah di GKPB MDC Kota Batu. Anda bukan orang asing di tempat ini, melainkan saudara seiman dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Shalom. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Semua bersukacita, amin. Amin. Selamat Hari Raya Imlek. Bagi yang merayakannya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih anugerah-Mu, Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami mau lebih dalam menyembah-Mu di tempat ini Tuhan, karena sungguh besar setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan
tinggikan Engkau Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, kenakan pujian ini dari awal. Kita mau katakan bahwa sungguh besar setiamu Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup kami, nyata di sepanjang bisa Tuhan. gantikan Kau Tuhan, takkan tergoyahkan iman percayaku kepadamu. Hadapi rintangan
kepadamu Tuhan. Kami menyatakan sampai selamanya. Sampai selamanya. Tak ada yang dapat gantikan Kau Tuhan. Takkan tergoyahkan Tuhan iman percayaku kepadamu. Hadapi rintangan, ku tetap percaya ada Kau Tuhan. Sungguh Kau tak tergantikan. Sungguh Engkau Tuhan, tiada yang lain. Sampai selamanya, tak ada yang dapat gantikan Kau Tuhan. Takkan tergoyahkan iman percayaku kepadamu. Hadapi rintangan, ku tetap percaya ada Kau Tuhan. Sungguh Kau tak tergantikan. Sungguh Kau tak tergantikan. Sungguh Kau Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan, tiada yang lain. Digemar bagi nama Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan, Kau takkan tergantikan. Tiada yang lain dalam hidup kami. Dan kami siap menerima firman-Mu. Kami siap menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memuji, memuliakan nama-Mu. Dan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Siapa yang siap menjadi pelaku firman Tuhan? Semua siap menjadi pelaku firman, amin. Kita harus berlari menuju harapan di depan kita, bahwa Tuhan telah menyediakan kepada kita semua masa depan yang cerah, amin. Ku berlari. Katakan masa laluku. Masa laluku telah dipersaudaramu. Semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal
ku berlari, ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Kami mau deklarasikan bahwa Yesus Tuhan adalah kemenangan kami. Kami percaya bahwa kemenangan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Tuhan, kemenanganku ku percaya, kemenangan dalam nama Yesus, kemenangan dalam nama Yesus. Yesus Tuhan, kemenanganku, kemenangan Tuhan ku percaya, ku percaya. Kemenangan dalam nama Yesus, kemenangan dalam nama Yesus. Ku berani, berani, berani melangkah. Ku tak takut, tak takut, sebab Engkau sertaku. Kekuatanku ada padamu. Ku melangkah, melangkah dalam kuasa-Mu. Ku berdiri percaya Kau ada dalamku. Yesus, Kaulah kemenanganku. Yesus Tuhan, kemenanganku. Percaya, kemenangan hanya ada dalam-Mu Tuhan. Kemenangan dalam nama Yesus. Yesus Tuhan, kemenanganku. Ku percaya, kemenangan dalam nama Yesus. Kemenangan dalam nama Yesus. Puji bagi nama Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan memberikan mimpi dan penglihatan bagi setiap kita agar kita bisa menjadi pelaku firman-Nya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau katakan bahwa Tuhan, Engkau Maha Tahu. Engkau memberikan mimpi dan penglihatan dalam hidup kami. Dan kami mau hidup di dalam iman dan berjalan menuju kemenangan. Terima kasih Tuhan. Pertolongan dari-Mu Tuhan, Kau setia dan tak meninggalkan.
pegang seluruh firman dan janji-Mu, Yesus. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, dengan iman ku nyatakan sekarang. Dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Dengan pujian ini dari awal, tak terlambat pertolongan Tuhan, tak terlambat pertolongan dari-Mu Tuhan. Kau setia dan tak meninggalkan. Eratku pegang seluruh firman dan janji-Mu, Yesus. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, dengan iman ku nyatakan sekarang. Dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kebenaran. Sebab Kau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kebenaran. Sebab Kau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang
Kami mau hidup dalam iman Tuhan dan berjalan untuk memperoleh kemenangan. Tuhan, siapkan hati kami, buka hati dan pikiran kami untuk kami sungguh-sungguh mendengarkan firman. Ampuni kami Tuhan, jika kami berdosa terhadap Engkau. Kami ingin Engkau layakkan kami, sehingga firman Tuhan ini tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami tidak izinkan kuasa lain yang mengganggu konsentrasi kami. Kuasa iblis, kuasa kegelapan yang coba mengacaukan pikiran kami, bahkan mengganggu kami. Kami berdoa, kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Senyumnya harus merekah. Ya, tema yang diberikan kepada saya adalah menjadi pelaku firman. Mari kita baca dahulu dari Yakobus 1 ayat 22 sebenarnya, tapi kita akan baca dari ayat 19 sampai 27. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai 27. Saya akan membaca ayat yang ke-19, Bapak Ibu ayat ke-20 sampai ayat yang ke-27. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27. Pendengar atau pelaku firman, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Semua? Ayat 20. Ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema ini, menjadi pelaku firman, adalah tema yang sering ditampilkan. Betul nggak? Sering sekali dibahas dalam khotbah-khotbah gereja, dan mungkin kita sudah bosan untuk mendengarkan menjadi pelaku firman, menjadi pelaku firman. Namun pertanyaannya, apakah benar kita sudah menjadi pelaku firman yang benar? Kalau saya mengatakan secara sederhana saja, menjadi pelaku firman adalah melakukan searah dengan apa yang firman Tuhan katakan. Mungkin slide-nya agak ini ya.
Ya. Menjadi pelaku firman, saya ulangi, menjadi pelaku firman adalah melakukan searah dengan apa yang firman Tuhan katakan. Jadi sederhananya, kalau firman Tuhan mengarahkan ke kanan, maka kita harus ke kanan, searah. Kalau firman Tuhan mengatakan ke kiri, maka kita harus ke kiri. Kalau firman Tuhan mengatakan kita untuk diam, maka kita diam. Gitu. Bukan sebaliknya yang kita lakukan. Apakah memang benar kita melakukan searah dengan yang Tuhan lakukan? Atau sebaliknya, ketika Tuhan katakan ke kanan, justru kita agak belok ke kiri. Ketika Tuhan mengatakan ke kiri, justru kita menoleh ke belakang dan lain sebagainya. Secara sederhana, melakukan firman Tuhan berarti melakukan searah dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 22, yang menjadi inti dari tema ini adalah dimulai dengan kata tetapi. Tetapi hendaklah dikatakan. Tetapi hendaklah, artinya ini sebuah perintah yang menginginkan kesungguhan dalam melakukannya. Bukan hanya komitmen yang sekarang, tapi memerlukan keberlanjutan dalam melakukannya. Itulah kata hendaklah. Jadi memerlukan kekonsistenan dalam melakukannya. Jadi bukan hanya komitmen yang dilakukan ketika berada di ruangan ini, tidak. Tetapi diperlukan keberlanjutan yang terus-menerus. Orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya. Nah, orang yang melakukan firman tetapi tidak melakukannya disamakan dengan yang pertama. Mungkin bisa turunkan. Nah, apakah kelihatan? Yang mendengar firman tanpa melakukan disamakan dengan orang yang menipu dirinya sendiri. Iya, menipu dirinya sendiri, kemudian sama dengan orang bodoh. Dan yang ketiga sama dengan orang yang melihat wajahnya di cermin. Jadi orang yang tanpa mendengar, tanpa melakukan, mendengar firman tanpa melakukan, disamakan dengan orang yang menipu dirinya sendiri. Sama dengan orang bodoh, sama dengan orang yang melihat wajahnya di cermin. Maksudnya apa? Yang pertama, menipu dirinya sendiri. Berarti artinya berbohong dengan diri sendiri. Ada yang berbohong dengan dirinya sendiri? Membohongi diri sendiri. Ada orang yang demikian? Iya, disamakan dengan ini. Kita orang yang bodoh dikatakan. Kalau kita menipu diri sendiri, dirinya sendiri saja dibohongin gitu. Apalagi orang lain gitu. Tapi disamakan dengan orang yang bodoh, orang yang demikian. Orang yang menipu diri sendiri itu orang yang bodoh. Kalau dalam Matius 7 ayat 26, itu disamakan dengan orang bodoh. Orang yang mendengar firman tanpa melakukannya disamakan dengan orang bodoh. Nah, dalam bahasa Inggris, kata bodoh itu dipakai setidaknya 3. Yang pintar bahasa Inggris pasti tahu. Yang pertama, kata bodoh itu sering digunakan kata stupid. Nah, stupid. Ah, itu sering kita dengar kan? Stupid. Bodoh yang benar-benar tidak tahu atau bodoh karena perasaan malas, itu stupid. Ya, dia bodoh, stupid. Bodoh. Yang kedua silly. Artinya bodoh karena bersikap konyol. Dia bodoh karena kekonyolannya. Yang ketiga adalah foolish. Foolish itu dia tahu namun tetap melakukan hal bodoh. Nah, kebodohan ini kebodohan yang disengaja. Dalam Matius 7 ayat 26, kata yang dipakai adalah foolish. Kamu bodoh. Kamu tahu firman Tuhan, kamu sudah mendengar firman, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu bodoh. Kamu tahu apa yang Tuhan tunjukkan. Kamu tahu arah yang baik, tetapi kamu tidak mengikuti arah itu. Kamu bodoh. Kamu tahu yang benar, tapi tidak melakukannya. Itulah foolish. Jadi orang yang mendengar tanpa melakukan adalah bodoh. Foolish itu.
Yang ketiga, sama dengan orang yang melihat wajahnya di cermin. Kalau diperhatikan dari ayat 22 sampai 25 itu, seperti orang itu, sama seperti orang yang sedang mengamati, melihat wajahnya di depan cermin. Tadi mau ke gereja, lihat cermin enggak? Sisiran, dandan, kalau ibu-ibu dandan. Walaupun dandan di mobil, ibu-ibu selalu siap cermin. Istri saya kalau sudah mepet waktunya, saya dandan di cermin, dandan di mobil, tapi tetap ada cermin. Ada cermin. Iya kan? Iya. Sama dengan orang yang melihat wajahnya di cermin. Dia mengamat-amati bagaimana mukanya. Kemudian kalimat selanjutnya, baru saja dia memandang mukanya, lalu dia pergi. Tapi dia lupa mukanya tadi. Jadi orang yang mendengar tanpa melakukan, dia lihat mukanya, dia amati mukanya. Oh, tai lalatnya di sini. Oh, tadi ada kotoran di bulu mata, ada kotoran. Tetapi baru saja dia memandang, kemudian dia pergi, dia sudah lupa bagaimana mukanya. Ada orang yang demikian? Tentu terkadang tidak. Tentu kita ingat bagaimana kita dandan tadi. Saya sudah cantik dan lain sebagainya, ingat. Tetapi itu diibaratkan seperti itu. Orang yang mendengar tanpa melakukan disamakan dengan orang yang seperti itu. Bagaimana mungkin dia baru saja lihat mukanya? Tentu dia tahu bagaimana mukanya, tahu bagaimana rambutnya yang keriting, tahu bagaimana kulitnya yang hitam, tahu bagaimana tai lalatnya. Tetapi baru saja itu sebentar, atau baru saja keluar dari ruangan ini udah lupa firman Tuhannya. Terkadang kita begitu kan? Wah, di dalam ruangan ini kita menggebu-gebu. Saya berkomitmen, saya komitmen. Tapi setelah keluar ruangan ini, kita sudah lupa firman Tuhan yang disampaikan. Jika itu terjadi, kita menjadi orang yang foolish tadi, orang bodoh tadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mendengar firman dengan tidak melakukannya, kita sama dengan orang ini. Terkadang kita begitu bersemangat ketika mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Tetapi apakah firman Tuhan ini kita lakukan dalam kehidupan kita dari hari lepas ke sehari? Dari bagian firman Tuhan ini setidaknya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Kita akan melihat bagaimana supaya kita dapat menjadi pelaku firman yang baik. Bagaimana caranya supaya kita dapat menjadi pelaku firman yang baik? Ada 3 setidaknya. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Ayat 19-20. Yang kedua, menerima firman dalam hati. Ayat 21. Yang ketiga, mampu mengekang lidah. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama dulu, menjadi pendengar yang baik. Ayat 19 dimulai dengan kata ingatlah. Bisa lanjut lagi slide-nya. Nah, ayat 19 dimulai dengan kata ingatlah. Kemudian dilanjutkan dengan kata hendaklah. Jika digabungkan 2 kata ini artinya begini. Mulai sekarang dan seterusnya, ketahuilah baik-baik, ingatlah baik-baik, hendaklah kamu. Jadi mulai sekarang kita harus mengetahui, mengingat dengan baik. Hendaklah kamu apa? Yang pertama, cepat untuk mendengar. Yang kedua, lambat untuk. Yang ketiga, siapa yang cepat untuk mendengar? Gampang, kalau mendengar gampang. Siapa lambat untuk berkata-kata? Siapa yang lambat untuk marah? Waduh, minggu lalu saya ulang tahun. Sebelum saya pergi mengajar, anak saya ngantar anak sekolah. Lalu anak kedua saya menulis surat buat saya. Papa, ini surat buat papa. Wah,
Tapi saya antar dulu, kemudian saya baca surat itu. Apa yang tertulis dalam surat itu? Bunyinya begini Bapak Ibu. Bunyinya, "Papa, selamat ulang tahun ya," katanya. Semakin sayang kami semua, sayang anak-anak. Sayang mama, pertama sayang mama dan anak-anak. "Papa, jangan bolak-balik Jakarta lagi ya." Bahasanya begitu. "Jangan bolak-balik Jakarta lagi ya. Dan papa, jangan suka marah-marah lagi." Waduh. Surat sederhana, tapi mengoreksi diri saya. Dari perempuan kecil usia 8 tahun. Sederhana, dia tulisannya sederhana. Sederhana. Tapi mengoreksi saya. Oh, ternyata, ya walaupun saya orang yang jarang marah sebenarnya di rumah. Mungkin mamanya. Tetapi terkadang satu kali marah bapak itu. Iya, kalau mama-mama itu, kalau tiap hari marah, anak nggak akan sakit hati. Tapi kalau bapak sekali dia marah akan diingat terus. Saya satu kali pukul anak saya di usia ini, dia ingat terus anak saya nomor 1. Habis itu saya nggak mau pukul lagi. Kalau papa itu menyakitkan kalau ini. Kalau nanti yang masih bujangan akan tahu ya. Yang masih belum nikah. Iya, cepat untuk mendengar. Artinya menyediakan telinga untuk mendengar dengan seksama. Cepat mendengar itu. Kalau Bapak Ibu kan sering diberi ilustrasi begini. Tuhan memberikan 2 telinga dan satu mulut. 2 telinga dan 1 mulut. Berarti Tuhan menginginkan kita banyak mendengar daripada banyak berbicara. Kalau dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan begini. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Itu. Yang kedua, lambat untuk berkata-kata. Nanti lebih jelasnya. Bagian ini akan saya jelaskan di poin ketiga nanti. Namun berkata-kata dalam konteks Yakobus ini adalah mempercakapkan orang lain, ngomongin orang lain, menjelekkan orang lain, dan mengucapkan sesuatu yang kotor. Yang dimaksud berkata-kata dalam konteks Yakobus. Jadi sering suka sekali ngomongin orang lain, suka sekali menjelekkan orang lain. Bahkan suka dari mulutnya keluar kata-kata cacian, makian, kata-kata kotor. Sehingga dalam bagian ini hendaklah kamu lambat untuk berkata-kata. Yang ketiga, lambat untuk marah. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan gini. Allah mau setiap orang berbuat baik, tetapi orang yang sedang marah tidak bisa berbuat baik. Betul enggak? Kita diminta untuk berbuat baik, tetapi orang yang marah tidak akan bisa berbuat baik. Betul nggak kira-kira kalimatnya? Itu dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Orang yang sedang marah atau yang sedang muncul amarahnya, yang dimaksud amarahnya bisa nggak melakukan hal yang baik? Yang muncul adalah kemarahan. Itu bahasa sederhananya. Sehingga Pengkhotbah 7 ayat 9 dikatakan, janganlah lekas-lekas marah, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah lekas-lekas marah, karena amarah menetap pada dada orang bodoh. Jadi kalau sederhananya begini, orang yang sukanya marah, pemarah, marah boleh enggak? Ya boleh saja. Marah ya, kayak Tuhan Yesus melihat hal yang tidak baik marah. Tapi yang dimaksud amarah, kemarahan. Jadi jangan lekas-lekas marah, karena amarah itu menetap dalam dada orang bodoh. Disamakan orang yang pemarah dengan orang bodoh. Jadi kita akan mendengar firman dengan baik ketika kita mampu menguasai lidah dan mulut kita. Dan juga kita akan menjadi pendengar yang baik ketika kita tidak hidup dalam kemarahan. Yang kedua, bagaimana supaya kita dapat menjadi pelaku firman? Menerima firman dalam hati. Jadi menerima firman dalam hati. Dalam bagian firman Tuhan ini, khususnya ayat 21, ada 2 kata penting. Yang pertama kata buanglah, yang kedua kata terimalah. Menerima firman Tuhan dalam hati. Buanglah artinya menyatakan kesungguhan
dalam membuang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Jadi buanglah itu, buanglah sungguh-sungguh. Buanglah dengan baik, dengan benar, buanglah sungguh-sungguh. Kalau buang sampah biasanya di mana? Di tempat sampah atau dalam rumah? Kita biarkan berhari-hari. Kalau buang sampah di tempat sampah, dibuang. Begitu juga sesuatu yang kotor, yang jelek dalam diri kita. Jangan biarkan sesuatu dalam diri kita dibiarkan hanya pingsan saja. Biar sajalah di ini pingsan saja. Pernah nyanyi apa? Sejauh timur dari betapa yang ke tubir laut yang paling dalam itu apa? Apa lagunya lupa saya? Sejauh timur. Kok nggak tahu apa lagu saya? Kan membuang dosa ke tubir laut yang paling dalam. Jadi membuang segala sesuatu yang jahat, yang kotor dalam diri kita, buanglah sungguh-sungguh. Buanglah sungguh-sungguh. Jangan dibuat pingsan. Ingat kata matikanlah itu, bentuknya sama dengan kesungguhan. Kalau saya pernah cerita mungkin. Jadi kalau orang Timor, orang NTT ini punya teknik untuk mukul anjing ya katanya. Karena di kampus kami, alma mater saya, makanan kesukaan kami itu RW. RW. Jadi kata orang NTT, saya tahu Pak Raymond hobi juga makan. Jadi katanya kalau bunuh anjing itu ada tekniknya. Harus pas di bagian apanya gitu. Satu kali teman saya orang Jawa, saya mau coba, dia bilang, coba, wih tapi harus pas. Oh iya katanya. Jadi pas pukul satu kali, pas dipukul, bang katanya kena. Wih ternyata dia tergeletak. Tergeletak gitu. Satu kali pukul lagi, dua kali pukul, tergeletak memang. Darah sudah banyak. Wah. Pas lagi siapkan kayu, mau dibakar. Pas mau bakar apa, anjingnya lari Pak. Aduh, itu bingung mau tangkap itu. Nggak jadi kami makan. Ternyata dia nggak mati, dia hanya pingsan. Dia pingsan. Ternyata nggak tepat katanya. Nggak tepat. Akhirnya kami harus tunggu beberapa hari untuk cari anjing itu. Nggak jadi makan. Apa yang saya maksudkan Bapak Ibu? Dosa dalam diri kita jangan pernah dibuat pingsan. Jangan pernah dibuat pingsan. Kalau pingsan, dia tetap ada dalam dirimu. Tetap ada dalam tubuh kita, diri kita. Kata buanglah, itu buanglah sungguh-sungguh. Kata matikanlah, matikanlah sungguh-sungguh, matikan. Sehingga dia nggak bisa ini lagi. Tapi kalau Bapak Ibu buat pingsan dalam diri, dia akan bangkit lagi. Dosa akan menimbulkan dosa yang lain. Dosa yang tadinya satu akan menimbulkan dosa-dosa lain. Percayalah itu. Maka buanglah sungguh-sungguh segala kejahatan, segala dosa yang ada dalam diri kita. Kemudian apa yang harus dilakukan? Terimalah. Terimalah dengan lemah lembut dikatakan. Menyatakan kesungguhan juga. Kalau tadi dosa dibuang dengan sungguh-sungguh, sekarang terima juga dengan sungguh-sungguh firman itu. Terima firman itu dengan sungguh-sungguh. Menyatakan kesungguhan untuk menerima dan mendapatkan firman. Caranya menerima itu dengan lemah lembut. Supaya apa? Supaya tertanam dalam hati. Hasilnya apa? Menyelamatkan jiwamu. Orang yang hidup di dalam firman, orang yang menerima firman, sehingga firman itu tertanam, itulah yang akan menyelamatkan kita. Amin. Berbeda dengan orang yang tidak membuang segala kejahatan. Itu tidak akan menyelamatkan jiwa. Mana yang kita pilih? Membuang atau menerima? Sekarang buanglah atau tetap mempertahankan? Oh, saya salah. Tetap mempertahankan itu atau menerima firman dengan lemah lembut? Bapak Ibu bisa memilihnya dan mengoreksi diri kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berarti segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak tidak akan dapat menyelamatkan jiwa. Yang menyelamatkan kita adalah ketika kita hidup di dalam firman. Jadi tidak mungkin seorang dapat mendengar firman dengan baik
jika ia masih menyimpan dosa. Tidak mungkin firman itu dapat tertanam dalam hati kita kalau kita masih menyimpan dosa. Tidak mungkin gelap dapat bersatu dengan terang. Kita harus memilih hidup dalam dosa atau hidup di dalam firman. Jika disimpulkan yang menjadi penghalang untuk kita memahami firman adalah dosa atau kehidupan di dalam dosa, maka tidak ada cara lain selain kita membuang, kemudian kita menerima firman, agar itu menyelamatkan kita. Amin. Yang terakhir, bagaimana supaya kita dapat menjadi pelaku firman? Mampu mengekang lidah. Nah, perhatikan baik-baik. Ayat 26 sampai 27 itu saya menjelaskan yang tadi, lambat untuk berkata-kata. Seseorang dapat menjadi pelaku firman yang baik ketika dia mampu mengekang lidahnya. Perhatikan kalimat ini. Seseorang yang menganggap diri beribadah, ayat 26, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu diri sendiri. Hasilnya adalah ibadahnya menjadi sia-sia. Jadi kita beribadah tetapi kita nggak bisa jaga mulut kita, nggak bisa jaga lidah kita, maka hasilnya ibadah kita sia-sia. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, perhatikan ini. Saya ingin menjelaskan kata kekang atau mengekang. Nah, ini gambar ini adalah gambar kekang kuda. Gambar kekang kuda yang dari zaman PL dahulu kala ini sering digunakan. Kalau arti kata mengekang sendiri adalah mengekang artinya menjaga atau mengendalikan. Kata mengekang hanya 2 kali dalam Perjanjian Baru, dalam teks kita, dan juga Yakobus 3 ayat 2. Nah, Raja Salomo mengatakan kuda dipersiapkan untuk hari pertempuran. Jadi ketika bertempur ada namanya pasukan berkuda. Jadi dipersiapkan untuk pertempuran, tetapi kemenangan ada di tangan Allah. Nah, pada zaman PL, pasukan berkuda ini diberi tugas khusus untuk menjinakkan kuda yang memang memiliki kekuatan dan temperamental. Dengan cara apa? Mengekang atau memberikan kekang, menggunakan kekang pada mulutnya, dipasang kekang. Tujuannya apa? Dia menjadi kuda yang tidak temperamental lagi dengan kekuatannya itu. Kuda ini akhirnya bisa dikendalikan dengan kekang itu. Kemudian ada kekang, kemudian ada tali ke belakangnya. Tali pengekang namanya. Nah, itu yang ada pada diri kuda padanya. Nah, selanjutnya saya ingin baca saja. Dalam Ensiklopedia Britannica, kekang adalah seperangkat pengikat dengan besi kecil, bergerigi yang dipasang pada mulut binatang. Jadi bukan hanya kuda saja akhirnya, tapi binatang lain, sehingga manusia dapat memegang kendali melalui talinya. Raja Daud mengatakan seharusnya manusia nggak begitu, dikatakan. Manusia sebenarnya nggak memerlukan kekang, dia bilang. Jangan jadikan dirimu seperti kuda atau bagal. Jadi bagal ini keturunan silang antara kuda betina dan keledai jantan. Bagal. Jadi jangan samakan dirimu, jadikan dirimu seperti kuda atau bagal yang tidak berpengertian, yang semangatnya harus ditahan bahkan dengan kekang atau tali kendali. Kamu nggak sama, manusia itu nggak sama. Jangan samakan dirimu dengan kuda dan bagal. Jangan samakan gitu. Tetapi apa? Tetapi faktanya, lidah kita itu adalah lidah yang berbahaya. Dalam Yakobus 3 ayat 3 dikatakan, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia, mulut dan lidah, menuruti kehendak kita. Dengan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuh. Lidah dan mulut kita ini berbahaya. Sehingga Yakobus bilang perlu dikekang.
Bagaimana caranya dengan orang percaya mengekang mulut dan lidah kita? Hidup di dalam firman itu. Firman yang akan mengendalikan mulut kita. Tidak mungkin orang yang hidup di dalam dosa tadi dapat mengendalikan mulut dan lidahnya. Pasti dia menjadi orang yang comel katanya. Yang sering membicarakan orang lain, yang sering menjelekkan orang lain. Memang akhirnya bukan kuda saja yang dikekang. Mungkin Bapak Ibu pernah pelihara sapi kerbau ya. Dulu saya waktu kecil punya sapi. Jadi setiap hari setelah pulang sekolah saya sama bapak saya cari rumput, tapi pakai gerobak dengan sapi. Tapi sapi itu harus memakai kekang juga. Ditusuk di bagian hidungnya, kemudian ada tali pengikatnya. Kemudian saya naik di atas itu. Di atas apa? Di atas gerobaknya lah. Kemudian baru pakai pecut, baru diarahkan. Dia ada kiri kanan. Satu kali pas di turunan setelah ngambil rumput, ininya lepas, bannya lepas, bannya gerobak itu. Jadi sapinya kaget. Pas sapinya kaget, tahu-taunya apa? Pas sapinya kaget, dia langsung lompat. Karena lompat, bapak saya kaget, lepaslah tali kekang itu. Padahal saya masih di atas gerobak. Dilepas tali ini, akhirnya sapi itu lari seperti kuda. Saya masih di atas gerobak, akhirnya saya jatuh terpelanting. Ini tulang-tulang ini sempat patah waktu itu. Keluar, ada bekas luka di bagian sini. Nah, tali kekang itu digunakan untuk mengendalikan. Ketika dilepas, dia menjadi tidak terkendali. Seharusnya manusia, orang percaya nggak memerlukan itu. Tetapi faktanya, kita susah mengekang mulut kita. Maka harus dijaga. Bagaimana? Hiduplah di dalam firman. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita tentang bagaimana kerbau mati. Pernah dengar cerita itu? Ilustrasi kerbau mati karena ucapan. Kerbau punya sahabat, namanya anjing, kucing, kambing, ayam, dan monyet. Saya bacakan saja. Sepulang dari sawah, kerbau rebahan di kandang dengan wajah yang lelah dan nafas yang begitu berat. Lalu datanglah seekor anjing, dan kerbau berkata, "Ah temanku, aku sangat lelah. Kalau boleh, besok aku mau istirahat sehari saja. Kalau boleh, aku mau istirahat sehari saja." Itu ucapan pertama dari si kerbau. Lalu anjing pergi, di tengah dia berjumpa dengan kucing. Lalu anjing berkata, "Tadi saya ketemu kerbau, katanya dia mau istirahat besok. Sudah sepantasnya, sebab bos kasih kerjaan terlalu berat." Kemudian kucing bercerita pada kambing. Kucing ceritanya kepada kambing berbeda. Kerbau komplain, bos kasih kerjaan terlalu banyak dan berat. Besok dia tidak mau kerja lagi. Itu ucapannya kucing. Kambing pun bertemu dengan ayam dan ia mengatakan, kerbau tidak senang kerja dengan bos lagi. Mungkin dia sudah ada kerjaan yang lebih baik. Akhirnya ayam juga pergi. Ayam pun berjumpa dengan monyet dan dia bercerita pula, kerbau tidak akan kerja lagi untuk bos dan mau kerja di tempat lain. Saat malam, ini monyet penyampai pesan terakhir. Monyet bertemu dengan si bos dan berkata, "Bos, si kerbau akhir-akhir ini sudah berubah sifatnya dan mau tinggalkan bos untuk kerja dan pindah kerja." Nah, ketika mendengar itu, mendengar ucapan monyet tadi, sang bos marah besar dan tanpa konfirmasi lagi, dia langsung menyembelih si kerbau karena dinilai telah berkhianat kepadanya. Padahal ucapan asli dari si kerbau apa? "Saya lelah dan besok mau istirahat sehari saja." Tetapi melalui mulut, lidah teman-temannya, kalimat awalnya tadi menjadi berubah sehingga menyebabkan kematian si kerbau. Terkadang kita juga begitu. Pesan awal yang disampaikan terkadang ketika sampai ke orang tidak sesuai apa yang diucapkan.
sering sekali ada pertengkaran, sering sekali ada perkelahian, saling menyakiti karena ucapan yang salah dimengerti. Saya harap kita tidak menjadi menyampai berita yang salah. Kalau kita perhatikan ayat 19, ada kata lambat. Kalau Bapak Ibu yang sering menyetir, yang sering menyetir, cara untuk memperlambat mobil itu bagaimana? Yang pernah menyetir, cara untuk memperlambat mobil ketika keadaan kencang. Yang pertama, setidaknya ada dua. Yang pertama, mengerem. Yang kedua, mengerem. Yang kedua, mengurangi gas. Ya kan? Setidaknya dua cara itulah. Kalau kita untuk mengurangi kecepatan mobil, untuk memperlambat mobil. Setidaknya ada dua cara. Jadi begitu juga dengan mengontrol amarah kita. Pertama, kita harus bisa mengerem omongan, mengendalikan omongan atau amarah kita jika tidak sesuai. Yang kedua, jika kita dalam marah atau sering bergosip, kurangi, rem, belajar untuk mengerem. Kalau Bapak Ibu dari penelitian yang paling banyak ngomong itu siapa? Ya walaupun sekarang enggak jadi patokan perempuan yang banyak ngomong, laki-laki pun banyak ngomong sekarang. Banyak suka gosip laki-laki, sama saja. Maka itu harus direm, tahu, kurangi. Jadi ayat 27 dengan tegas mengatakan, ibadah yang murni, yang bersih dan tak bercacat di hadapan Allah, sungguh-sungguh. Jadi kalau saya teruskan slide-nya. Ya, ibadah yang murni dan tak bercacat itu mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan, menjaga diri supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi kesimpulannya bahwa melayani itu harus dengan ketulusan, dengan kasih, dengan empati. Jadi gitu. Intinya begitu. Jadi tinggalkan yang tadi, kendalikan diri kita. Sekarang kita melayani, hidup melayani. Terus lanjutkan sedikit lagi. Jadi saya kayak mengajar ya. Jadi enggak. Nah, melayani dengan kasih, empati. Saya ingin menjelaskan singkat dengan kata simpati dan empati. Sebenarnya dalam bahasa Yunani sama, akar katanya sama, itu pathos. Jadi kalau ini akar katanya pathos, jadi kalau simpati, empati, akar katanya sama, pathos, yang berarti perasaan. Yang membedakan itu adalah awalannya. Jadi kata pathos, perasaan itu yang membedakan awalannya. Ada sin dan juga en. Nah, menggunakan awalan sin pathos yang berarti bersama merasakan pergumulan orang lain. Sedangkan empati menggunakan kata en. En itu di dalam, yang berarti di dalam, ikut merasakan di dalam pergumulan orang lain. Jadi kalau dikasih contoh begini, simpati dan empati. Kalau simpati itu, hey, di sana gelap, kasihan sekali, gitu. Kan sering kita gitu. Di sana ada bencana, kasihan ya, gitu. Nah, tetapi kalau empati, di sana gelap, aku akan menemanimu. Jadi ada tindakan. Itu perbedaan antara simpati dan empati. Perbedaannya di awal. Terkadang kita ada kecelakaan atau apa, kita lihat, kasihan, luka-luka semua. Tapi kita nggak ada pertolongan, itu simpati. Tapi kalau ada tindakan namanya empati, tindakan. Simpati dan empati artinya peduli terhadap orang lain. Namun empati memiliki nilai lebih karena ikut merasakan, benar-benar merasakan kesedihan yang dialami. Bukan hanya sekedar mengerti, namun dilanjutkan dengan sebuah tindakan. Itulah empati. Sekarang, ayo sekarang ini buktikan dengan melayani Tuhan, begitu kira-kira. Jadi, Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana cara berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman.
Firman Tuhan itu harus dibuktikan, ditunjukkan dengan tindakan nyata, bukan hanya sekedar kata-kata atau omong kosong belaka. Jadi firman Tuhan itu harus dibuktikan, ditunjukkan, bukan hanya omongan, tapi memang melalui tindakan nyata yang kita lakukan. Satu perbuatan baik lebih berharga daripada 1000 kata-kata. Amin. Satu tindakan baik kita lebih berharga daripada 1000 omongan. Saya pernah menyampaikan moto hidup saya, teori yang hebat harus disertai dengan praktek hidup yang hebat. Percuma kita punya teori, pengetahuan yang banyak tentang firman Tuhan, tetapi kita tidak pernah melakukan firman Tuhan. Mengapa moto saya berikan kepada saya? Untuk mengoreksi diri saya. Terkadang saya gagal untuk melakukannya. Sehingga tertulis di deskripsi WA saya. Kalau Bapak Ibu WA ada tertulis itu. Teori yang hebat harus disertai dengan praktek hidup yang hebat. Saya pendeta, saya hamba Tuhan, saya dosen, saya mengajar mungkin nilainya bagus. Ada mahasiswa-mahasiswa saya, mungkin nilainya bagus. Tetapi apakah praktik hidup saya juga bagus? Terkadang saya gagal. Ini mengoreksi diri saya untuk baik di hadapan, lebih baik di hadapan Tuhan. Yang penting bukan apa yang kita lakukan. Saya pernah menyampaikan ini. Yang penting bukan apa yang saya lakukan. Yang penting bukan apa, melainkan apa yang penting bukan apa yang saya tahu, melainkan melakukan apa yang saya tahu itu. Yang penting bukan apa yang saya tahu, melainkan melakukan apa yang saya tahu itu. Kita banyak tahu, tapi kalau tidak melakukan untuk apa? Maka firman Tuhan ini mengajarkan kita, melakukan firman Tuhan dapat terwujud ketika kita menjadi pendengar yang baik, menerima firman Tuhan itu dalam hati, dan mampu mengekang lidah kita. Amin. Boleh kita berdiri? Bolehkah kita nyanyi, Kak Kiki? Bantu. Lagu sekolah minggu. Saya mau lihat apakah kita ini boleh nyanyi ya. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Oke, tunggu dulu. Saya pelan dulu musiknya, baru saya ajari gerakannya ya. Saya mau lihat apakah betul-betul melakukan. Saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Tetap berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu. Kami siap melakukan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar tahu, tapi kami sungguh melakukan firman dalam kehidupan kami. Ampuni jika kami hanya sekedar komitmen, tapi kami tidak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kami untuk kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman,
menjadi pendengar yang baik. Biarlah kami terus mengekang lidah kami, dan kami terus menjadi berkat bagi banyak orang yang kami temui. Terima kasih Bapa, ajar kami dan ingatkan kami lagi untuk kami terus menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Dr. Iwan Setiawan untuk firman Tuhan yang telah dibagikan. Pada kesempatan hari ini, kita semua mengundang Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan. Kita mau berdoa bersyafaat bagi bangsa kita, di mana tanggal 14 Februari nanti kita akan mengadakan pesta demokrasi, di mana dari situ akan tercetuslah seorang pemimpin yang akan memimpin bangsa kita. Untuk itu pada kesempatan hari ini saya mengundang semua untuk kembali bangkit berdiri, dan saya mengundang hamba Tuhan, ada Kak Ido, Pak Iwan dan Ibu Elvin untuk maju ke depan yang memimpin kita dalam doa syafaat. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan berdoa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita sama-sama berdoa bagi Presiden kita Pak Joko Widodo. Kita berdoa di tengah-tengah situasi hari-hari ini. Kita tahu ada banyak persoalan yang terjadi di negara kita. Kita berdoa biar Bapak Presiden kita, dia berdiri teguh di atas kebenaran. Dia tidak goyah, dia melayani masyarakat dengan takut akan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa saat pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa buat Presiden kami Pak Joko Widodo. Tuhan memberkati, Tuhan jagai hatinya di tengah-tengah kondisi negara kami yang hari-hari ini semakin ada banyak persoalan. Tuhan, kami berdoa biar Pak Joko Widodo teguh hatinya dalam melayani memimpin bangsa kami, bangsa Indonesia. Di masa pemerintahan Pak Joko Widodo ini kami berdoa biar segala rancangan-rancangan jahat yang mau menjatuhkan Pak Jokowi dan juga setiap jajaran pemerintahan yang ada, kami berdoa Tuhan jauhkan dari hal-hal yang buruk. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan Pak Jokowi dan semua jajaran yang ada ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang menjagainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan berdoa untuk pemilu serentak pada tanggal 14 Februari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang berotoritas, Bapa yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam negara kami. Bapa di dalam sorga, saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk membawa pemilu pada tanggal 14 Februari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau akan melakukan apa yang baik untuk bangsa dan negara kami secara khusus dalam pemilu ini Tuhan. Bapa di dalam sorga,
Kami tahu Tuhan, semua ada dalam kendali Tuhan. Semua ada dalam kuasa Tuhan. Tuhan Engkau akan mengatur sehingga pemilu ini dapat berjalan dengan baik, aman dan juga nyaman ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami tahu Tuhan, Tuhan Engkau tuntun semua warga Indonesia dalam pemilu ini supaya memilih pemimpin yang ditetapkan oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa negara ini. Kami menyerahkannya dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan untuk semua atau ada orang-orang yang mencoba untuk menggagalkan pemilu atau berbuat sesuatu. Kami menyerahkannya di dalam tangan Tuhan. Tuhan Engkau berotoritas, Tuhan Engkau atur semua ya Tuhan supaya semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan sehingga pemilu ini boleh memilih pemimpin yang benar-benar yang datang daripada Tuhan. Dan siapapun yang terpilih Tuhan, kami mengimani, kami percaya bahwa itu yang dipilih oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa negara ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan baik sebelum pemilu, baik sesudah maupun sedang berjalan pada tanggal 14 ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gereja Tuhan, orang-orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang percaya menjadi pendoa yang baik bagi bangsa ini, menjadi berkat di tengah situasi politik yang tidak menentu ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mulai doa yang dipanjatkan setiap hari oleh orang-orang percaya, kami percaya bangsa kami dilawat oleh Tuhan, bangsa kami dipelihara oleh Tuhan, bangsa kami diberikan keamanan dan kedamaian. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah orang-orang percaya, biarlah gereja hamba-hamba Tuhan terus berdiri teguh dalam iman, tidak terpengaruh pada situasi yang ada, sehingga terus menjadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah situasi menjelang pemilu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati bangsa kami, sehingga bangsa kami terus dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan kami berdoa buat Kota Batu tercinta ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau berkati Kota Batu, pemimpin yang ada di Kota Batu. Kami berdoa Tuhan, Engkau Allah memberkati, sehingga Kota Batu dalam lawatan Tuhan, bahkan setiap gereja, orang percaya yang ada di Kota Batu menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di Kota Batu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan dari pihak gereja. Yang pertama, di hari Senin nanti ada doa besok hari di Pastori jam 6:30 malam. Doa jemaat bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari dan para pelayan Tuhan yang punya waktu mau bergabung berdoa, boleh bersama-sama dengan kami jam 6:30 malam di Pastori Gereja. Dan juga hari Kamis kita ada komsel atau kesan kelompok saling memperhatikan, itu jam 6:30 malam juga, bertempat di rumahnya Pak Raymond di Kompleks Perumahan I3. Dan juga hari Sabtu ada image di tempat ini jam 5 sore, ibadah remaja pemuda. Pastikan teman-teman yang berjiwa muda monggo hadir di tempat ini untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan juga, aduh saya bisa baca itu suaranya apa? Dan juga selamat ulang tahun buat Pak Iwan ya. Yes, ada lagi yang berulang tahun, Faith kapan? Belum, oke. Pak Iwan, Tuhan Yesus memberkati Pak Iwan ya. Panjang umur, sehat selalu dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Itu sudah, jangan lupa marah katanya Kiki. Jangan lupa marah-marah. Oh, jangan marah-marah lagi. Oke, jangan lupa tanggal 14 itu pastikan kita hak suara kita, jangan sampai kita golput. Kita punya hak suara untuk memilih, berdoa, tanya Tuhan siapa pemimpin yang Tuhan sudah taruh di hati.
pastikan pemimpin yang benar-benar berasal dari Tuhan. Kemudian itu saja informasi. Oh, ada juga tanggal 17 nanti di hari Sabtu, terkait dengan ulang tahun gereja kita yang ke-9, kita gereja akan mengadakan pengobatan gratis, yaitu diadakan di Pastori pukul jam berapa? Ini nanti waktu kita akan informasikan melalui Japri dan grup gereja. Kemungkinan di jam 2 atau jam 1 siang sampai selesai. Itu akan dilayani oleh Dr. Esti dan tim, dan kami akan menjadi panitianya. Kami di sana akan ada tes tensi darah tinggi, kemudian gula darah gratis ya. Nanti dikasih air, dikasih makan. Seperti itu. Jadi dari gereja kami yang mengadakannya. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi saya jemput, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa untuk persembahan dan juga sekaligus kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, dan sebagai rasa ucapan syukur kami melalui ibadah, melalui firman Tuhan yang kembali Tuhan meneguhkan hati kita, menegur kita agar kita menjadi orang-orang percaya yang melakukan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan juga setelah ibadah. Tuhan yang memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian kami memuji kebesaran nama-Mu. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi dengan iman kita mau berkata, kami memuji kebesaran. Katakan ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu. Kami bersyukur buat lawatan-Mu. Kami bersyukur buat jamahan-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami juga bersyukur buat puji-pujian. Kami bersyukur buat firman-Mu yang kembali lagi menjadi jawaban atas setiap pergumulan hidup kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua kami yang ada pada pagi hari ini. Kami yang datang dengan berbagai pergumulan hidup. Pagi hari ini kami percaya bahwa kami sudah mendapatkan jawaban dari Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati semua kami yang sudah melayani Engkau ya Tuhan. Baik kami sebagai usher, kami sebagai perlengkapan,
multimedia, sound system, pelayan mimbar, bahkan hamba-Mu Pak Iwan yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan firman Tuhan bagi semua kami. Berkati kami Tuhan. Kami percaya apa yang kami tabur pada pagi hari ini itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, dan Tuhan memperhitungkan semuanya itu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Kita akan pulang dan membawa berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, firman Tuhan berkata kepada setiap kita pagi hari ini, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, engkau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan terlebih engkau menjadi pelaku firman Tuhan, maka Allah sendiri yang berjanji atas hidupmu. Engkau akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan berbuah tepat pada musimnya dan tidak akan pernah layu daunnya. Apa saja yang engkau perbuat, dibuatnya berhasil. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala pekerjaan-pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah di dalam segala hal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, dan berkat ini Tuhan kami terima dengan hati yang penuh dengan rasa ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan selamat hari Minggu dan Immanuel bagi kita semua.